Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triwayuningsih, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kasus fetis kain jarik yang pernah terjadi di daerah Jawa Timur. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gangguan fetisisme itu? Gangguan fetisisme juga bisa disebut sebagai salah satu jenis gangguan parafilia, di mana penderitanya akan menunjukkan minat seksual yang bersifat intens dan terus berulang. Jika dibandingkan dengan minat seksual yang normal, seperti pada umumnya. Dalam DSM-5, fetisisme seksual ini mengandalkan beberapa benda mati atau non-living object sebagai rangsangan untuk membangkitkan keinginan seksual dan memberikan kepuasan seksual. Kebanyakan benda tersebut atau objek fetis adalah ekstensi dari tubuh manusia serta pakaian atau sepatu. Pada fantasi fetisistik adalah lazim, tidak menjadi suatu gangguan kecuali apabila menjurus kepada suatu ritual yang begitu memaksa dan tidak semestinya sampai mengganggu hubungan seksual dan menyebabkan penderitaan bagi individu. Fetisisme ini terbatas hampir hanya pada pria saja. Terdapat 3 penyebab fetisisme. Yang pertama adalah pengalaman masa kecil. Beberapa teori mengatakan bahwa fetisisme berkembang dari pengalaman-pengalaman masa kecil di mana sebuah objek dihubungkan dengan suatu bentuk rangsangan atau kepuasan seksual yang kuat. Yang kedua adalah korban tindakan seksual. Contoh-contoh penelitian, tingkah laku menunjukkan bahwa seorang anak yang pernah menjadi korban atau penonton tindakan seksual yang tidak wajar mungkin akan meniru tindakan tersebut atau nantinya akan mengulangi tindakan yang pernah dialaminya. Dan yang ketiga adalah ragu terhadap diri sendiri. Pada kasus-kasus yang melibatkan pria, beberapa ahli menyebutkan bahwa gangguan fetisisme bisa berasal dari keraguan-keraguan tentang maskulinitas dan potensi dirinya, atau takut akan penolakan dan dipermalukan. Dengan menggunakan praktek fetisisme untuk mengendalikan benda-benda mati, menurut teori, pelaku bisa merasa aman dari kekurangan dirinya atau kemungkinan untuk ditolak atau dipermalukan. Menurut DSM-5, terdapat 3 kriteria gangguan fetisisme. Yang pertama, selama lebih dari 6 bulan, pelaku telah mengalami dorongan seksual yang berfokus pada bagian-bagian tubuh selain kelamin atau benda-benda mati atau stimulus lainnya, dan telah melakukan tindakan berdasarkan dorongan, fantasi, atau sikap-sikap fetisisme tersebut. Yang kedua, fantasi, dorongan, atau tindakan-tindakan pelaku menyebabkan gangguan atau masalah dalam fungsi sosial dan seksualnya. Yang ketiga adalah benda yang digunakan dalam fetisisme bukan benda-benda yang berupa pakaian yang digunakan dalam cross-dressing atau pria berpakaian seperti wanita atau sebaliknya, atau alat-alat stimulus seksual seperti vibrator. Selanjutnya adalah penanda diagnosa gangguan fetisisme, termasuk jenis stimulus yang menjadi pusat ketertarikan pelaku. Yang pertama adalah bagian-bagian tubuh. Selain kelamin atau area-area yang umumnya dianggap merangsang. Hal ini juga disebut sebagai partialisme, yaitu ketertarikan pada bagian tubuh dan bukan keseluruhan dari orangnya. Yang kedua adalah benda-benda mati, misalnya pakaian atau sepatu dari kulit. Dan yang ketiga adalah situasi atau aktivitas, misalnya merokok saat berhubungan seks. Nah, pada salah satu contoh gangguan fetisisme adalah kasus fetis kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari perguruan tinggi di daerah Jawa Timur bernama Gilang Aprilia Nugraha Pratama.
Perbuatan fetisistik yang dilakukan oleh Gilang dilakukannya dalam rentang waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan atas perbuatannya tersebut sudah terdapat 25 korban. Kasus ini muncul ketika ada salah satu korban bernama Mufis membuat utas atau tulisan di Twitter tentang kronologi menjadi korban kasus fetis kain jarik itu terjadi pada dirinya. Perbuatan fetisistik disorder tersebut dilakukan Gilang dengan cara berkenalan dengan calon korban melalui media sosial Instagram. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya sedang mengerjakan riset atau tugas akhir dan memerlukan bantuan dan meminta nomor telepon calon korbannya tersebut. Setelah calon korban menyetujui untuk membantu dan ia mendapatkan nomor telepon calon korbannya, perbincangan keduanya berlanjut melalui WhatsApp. Lalu Gilang menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara membungkus diri korban dengan lakban dan kain jari. Korban sempat menolak, tetapi Gilang memohon-mohon, kemudian si korban luluh dan bersedia membantunya. Korban menuruti perintah Gilang dengan bantuan seorang temannya. Tubuh korban dililit dengan lakban hingga mata dan mulut tertutup dan didokumentasikan melalui foto dan video, kemudian dikirimkan kepada Gilang. Setelah itu, Gilang meminta gantian teman korban yang diikat. Gilang meminta untuk temannya diikat selama 2 jam. Gilang mengatakan katanya teman korban satu ini juga cocok. Nah, waktu teman korban ini dilakban mukanya, dia kehausan dan sesak. Setelah itu, korban bilang meminta minum dan minta dilepas, tetapi Gilang seperti memaksa tidak membolehkan. Korban juga sudah menolak untuk melakban dan membungkus temannya kepada Gilang, tetapi Gilang malah mengancam, gimana kalau penyakit Gilang kambuh lalu bunuh diri dan lain-lain. Korban tidak terima kalau punya penyakit malah buat menekan orang dan akhirnya temannya tidak jadi dibungkus. Tetapi Gilang meminta korban untuk diulang bungkusnya. Katanya kurang maksimal dan emosinya tidak ada. Korban tetap tidak mau untuk mengulangnya dan marah. Setelah itu Gilang mengiyakan dan meminta korban untuk tidak menyebarkan risetnya ke grupnya. Setelah kejadian tersebut, korban diberitahukan oleh salah satu temannya kalau hal-hal yang dibungkus dengan kain jarik seperti pocong adalah fetis. Gilang mengaku telah melakukan penyimpangan seksual itu sejak 2015. Dirinya mengakui akan terangsang bila melihat tubuh dibungkus di kain jarik. Setelah diselidiki, ternyata korban sudah ada 25 orang. Pada akhirnya pelaku mendapat hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Nah, pada sebuah artikel dituliskan bahwa seorang ahli psikologi sosial dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Ade Iva Wicaksono, menduga bahwa Gilang kemungkinan besar mengalami fetishistic disorder. Gilang mengalami gangguan yang ditandai ketertarikan seksual sangat intens pada benda-benda tidak hidup atau non-living object dan bagian-bagian tubuh tertentu. Pengobatan gangguan fetishisme dapat dilakukan melalui terapi dan obat-obatan. Pengobatan dari fetishisme seksual yang efektif biasanya dilakukan dalam jangka panjang. Beberapa penanganan yang umum dilakukan dalam bentuk terapi kognitif serta terapi pengobatan. Beberapa obat resep dapat membantu pengidapnya untuk mengurangi pemikiran kompulsif yang berhubungan dengan gangguan fetishisme tersebut. Cara ini memungkinkan pengidapnya untuk berkonsentrasi pada konseling dengan gangguan yang minimal. Obat jenis anti-androgen biasanya dikonsumsi seorang dengan gangguan ini agar dapat menurunkan kadar testosteron sementara. Jenis obat ini juga dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan lainnya agar dapat meredam kelainan tersebut. Cara ini disebut dengan efektif untuk menurunkan dorongan seks pada pria dan bisa mengurangi frekuensi pencitraan mental yang dapat membangkitkan gairah seksual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.